Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Apriska dengan NIM 1913693. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang pengantar ilmu ukur dalam mata kuliah pemetaan kadastral. Satu, pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi. Berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, dan arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Dalam keseharian kerjanya, seorang surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan pengukuran. Tujuannya yaitu ada 3, yaitu 1, menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah untuk persiapan gambar rencana atau plan atau peta. Kedua, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah. Ketiga, yaitu memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Yang kedua yaitu instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran surveying dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan atau state out, bangunan-bangunan publik, pengukuran dan perhitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah-istilah matematika, geometri, yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait adalah geometronics yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya, surveyor-surveyor Roma disebut juga gromatisi karena menggunakan Roma dalam pengukurannya. Tujuan utama pengukuran saat itu adalah untuk membuat sudut dua garis satu dengan lainnya di permukaan tanah. Di sini dapat dilihat yaitu corobets adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar terbuat dari kayu sepanjang 20 feet, di tengahnya diberi lubang atau groove sedalam 1 inci dan sepanjang 5 feet atau 5 kaki. Jika gelembung berada di tengah-tengah dan tetap garis horizontal telah terbentuk. Selanjutnya, sebelum teleskop digunakan untuk pengukuran sudut, orang banyak menggunakan pipsight sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Instrumen tersebut dinamakan circumferentor. Bisa dilihat gambar yang ada di sini yaitu circumferentor. Selanjutnya, teleskop ditemukan oleh Lippershey pada 1607. Penemuan ini mempunyai andil besar terhadap perkembangan peralatan survei dalam hal peningkatan ketelitian dan kecepatan pengukuran. Pada 1631, Pierre Vernier, orang Prancis, mempublikasikan penemuan instrumen dinamakan Vernier yang sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Dua orang Amerika, Draper dan Young, 1830 merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transit. Transit sebenarnya suatu istilah yang untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontalnya sehingga posisinya menjadi berlawanan. Lawannya adalah teodolit non-transit yang teleskopnya tidak dapat diputar 180 derajat. Sejak saat itu, peralatan mengalami perubahan-perubahan dan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan survei.
Transit atau theodolit adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Pada perkembangannya, orang-orang Eropa menyebutnya sebagai theodolit, sedangkan orang-orang Amerika menyebutnya sebagai transit. Dari kenampakannya, transit itu lebih terbuka, lingkaran logamnya dapat dibaca melalui nonius, sedangkan theodolit mempunyai kenampakan yang tertutup. Theodolit mempunyai beberapa keuntungan, yaitu lebih ringan, mudah dibaca, dan lain-lain, sehingga mampu mendominasi keberadaan transit di ala Amerika. Selanjutnya yaitu theodolit ditemukan oleh Rømer, seorang astronom Denmark pada tahun 1690. Sekitar seabad kemudian, instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan surveying. Pada 1893 diadakan penambahan-penambahan pada bagian-bagian instrumen prototipe itu sehingga dimungkinkan dipakai pengukuran-pengukuran lainnya dalam kaitannya dengan pengukuran sudut-sudut vertikal dan horizontal. Karena sekarang ini theodolit banyak digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal, membuat garis lurus, mengukur bearing, mengukur jarak horizontal dan vertikal, menentukan arah utara. Theodolit sering disebut instrumen universal. Atas dasar fasilitasnya, theodolit itu dibagi menjadi theodolit vernier sederhana, theodolit mikrometer, theodolit optik glass arc, dan theodolit elektronik. Theodolit modern saat ini adalah tipe optik dan digital. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak, mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besarnya, survei dibedakan berdasarkan 1. Akurasi yang diinginkan, 2. Metode penentuan posisi, 3. Instrumen yang digunakan, 4. Tujuan survei, dan 5. Tempat pengukuran. Kita masuk kepada survei atas dasar akurasi. 1. Survei planimetris. Survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya, permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi bahwa garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu, garis unting-unting atau plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. Yang kedua yaitu sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Yang ketiga yaitu meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Dengan asumsi itu, survei ini cocok bagi pengukuran yang tidak terlalu luas. Sebagai gambaran, untuk panjang busur 18,5 km, kesalahan terjadi 1,50 cm lebih besar. Selisih sudut pengukuran segitiga datar dan bola hanya 1 inci untuk rata-rata luasan 195,5 km persegi. Survei planimetris ini tidak dapat digunakan untuk proyek-proyek luasan besar seperti pabrik-pabrik, jembatan, dam, kanal, jembatan layang, rel kereta, dan sebagainya, dan tidak juga untuk menentukan batas-batas. Selanjutnya yaitu survei atas yang kedua yaitu survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Perhitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi, yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur matematis untuk penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi. Boleh jadi, rentang jarak titik-titik itu antara benua satu dengan benua lainnya. Berbeda dengan survei planimetris, survei geodetis ini menganggap garis yang menghubungkan dua titik berupa lengkungan. Panjang garis antar dua titik dikoreksi akibat kurva dan diplotkan pada bidang datar. Sudut-sudut yang terbentuk sebagai perpotongan garis-garis adalah sudut-sudut bola. Untuk maksud itu, diperlukan keterpaduan pekerjaan lapangan dan pertimbangan perhitungan-perhitungan matematis. Selanjutnya kita masuk kepada survei atas dasar metode penentuan posisi.
Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi dibedakan antara terestris dan ekstraterestris. Metode terestris ini dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Metode ekstraterestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah atau bulan, bintang, kuasar, maupun yang buatan, yaitu satelit. Ada berbagai metode ekstraterestris yang dikenal selama ini, yaitu astronomi geodesi, fotografi satelit, SLR atau satelit laser ranging, LLR atau lunar laser ranging, VLBI, Very Long Baseline Interferometry, transit atau Doppler, dan GPS yaitu Global Positioning System. Selanjutnya, kita masuk kepada survei atas dasar instrumen. Di mana bagiannya yaitu satu, survei chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Kelemahannya yaitu survei sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan dan sulit dilakukan pada tempat-tempat padat. Survei ini direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan saluran limbah. Selanjutnya kita lanjut kepada yang kedua, yaitu survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah, dan sudut-sudut dengan kompas atau teodolit. Kecepatan dan akurasi traverse bergantung pekerjaan lapangannya. Sebagai contoh, pada pengukuran batas dirancang pengukuran dengan traverse terbuka. Sementara itu, untuk pengukuran daerah yang padat dirancang pengukuran traverse tertutup. Survei traverse cocok untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan waduk atau dam. Survei ini identik dengan survei poligon karena alat yang digunakannya pun sama. Yang ketiga yaitu survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop khusus yang dilengkapi benang-benang stadia dan lensa-lensa analitis. Metode ini sangat berguna bagi lokasi sulit jangkau dalam melakukan pengukuran jarak horizontal langsung. Metode ini cocok untuk membuat kontur bagi pembangunan perumahan, bendungan, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar atau waterface dan rambu. Dalam perencanaan proyek konstruksi dari mulai bangunan kecil sampai dengan bendungan, penting diukur kedalaman galian pondasi, transit, urugan, dan sebagainya. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan baik dengan mengukur tinggi relatif permukaan tanah dengan penyipat datar. Yang kelima yaitu plan tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Clinometer atau alat ukur lereng bersama plan table ini digunakan untuk pengeplotan garis-garis kontur. Keuntungan dari survei ini yaitu kecil kemungkinan dijumpai data pengukuran yang tertinggal atau terlupakan karena dilakukan plotting langsung di lapangan. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak direkomendasikan pada medan beriklim lembab. Yang keenam yaitu survei triangulasi. Jika akan melakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi diadakan. Wilayah itu dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga-segitiga. Bisa dilihat, beberapa sisi-sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut baseline. Semua sudut diukur dengan transit, kemudian garis-garis lainnya dihitung melalui data. Data ukuran baseline dan sudut-sudut dikoreksi dengan rumus-rumus sinus. Ini dari gambar di sini bisa dilihat yaitu jaringan triangulasi. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada survei atas dasar tujuan. Sini saya akan menjelaskan macam-macamnya yaitu satu, survei rekayasa. Survei dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Survei ini terdiri atas tahap-tahap yaitu survei topografi, pengukuran kerja lapang, penyediaan
penyediaan spesifikasi kualitas, dan pelaksanaan pengukuran sampai pekerjaan selesai. Survei ini sering juga disebut survei konstruksi. Yang kedua yaitu survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan. Peta, foto udara, dan topografi mengindikasikan jalur-jalur penting, bandara, pabrik-pabrik, tempat peluncuran rudal, memantau atau radar, posisi penangkis serangan udara, dan kenampakan-kenampakan topografis lainnya dapat disiapkan melalui survei ini. Yang ketiga yaitu survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan dengan penentuan perbedaan struktur seperti lipatan-lipatan, patahan-patahan, dan keganjilan-keganjilan informasi. Dapat ditentukan kemungkinan adanya mineral-mineral berharga. Yaitu lanjut ke survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data-data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Peta-peta itu mungkin dipersiapkan untuk efisiensi atau analisis tata guna tanah, sumber dan intensitas irigasi, lokasi-lokasi fisiografis termasuk air terjun, drainase permukaan, kurva kemiringan dan kontur, juga termasuk keadaan geologisnya secara umum. Lanjut kepada survei tambang. Survei ini terdiri atas survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta-peta permukaan. Pembuatan peta-peta bawah tanah untuk mendeliniasi secara menyeluruh pekerjaan dan konstruksi rencana-rencana bawah tanah, menetapkan posisi dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Dan persiapan peta geologisnya pada survei ini digunakan GIRO. Sini dapat dilihat ini merupakan instrumen GIRO. Lanjut. Yang kelima yaitu survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau barang peninggalan antik, peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya yang terkubur akibat gempa, bumi, longsor, atau bencana lainnya. Nah, semuanya itu dilokalisir, ditandai, dan diidentifikasi. Ekskavasi di lokasi membantu kita merefleksikan sejarah, budaya, dan perkembangan zaman. Hasil-hasil survei ini membantu merumuskan kaitan-kaitan evolusi peradaban dan manusia. Nah, selanjutnya yaitu survei route atau survei rute. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan menggeser garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data-data yang perlu. Selanjutnya saya akan masuk kepada survei atas dasar tempat. Sini saya akan menjelaskan macam-macamnya, yaitu satu survei tanah. Beberapa contoh survei ini diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak dan asimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, perhitungan luas, pemasangan patok batas bidang tanah, dan penentuan lokasinya. Yang termasuk survei ini adalah survei topografi, survei kadastral, dan survei perkotaan. Survei topografi menghasilkan peta yang menggambarkan perbedaan-perbedaan permukaan tanah dari hasil pengukuran elevasi dan menggambarkan lokasi kenampakan alam atau buatan manusia. Survei kadastral disebut juga survei tanah publik, yaitu survei batas-batas bidang tanah, rumah-rumah, dan properti lainnya yang dilakukan di pedesaan maupun perkotaan. Yang kedua yaitu survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data-data garis pasang surut pantai dari badan-badan air tersebut. Selain itu, termasuk dalam survei ini adalah penentuan bentuk permukaan di bawah air untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi navigasi atau pelayaran, keperluan air, konstruksi, bangunan air, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan transformasi koordinat dan bearing dari baseline permukaan tanah ke baseline bawah tanah. Salah satu contohnya yaitu survei tambang. Yang keempat yaitu survei udara.
Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Meskipun survei ini mahal, direkomendasikan untuk proyek-proyek pengembangan wilayah. Karena survei dari permukaan tanah lambat dan sulit dilakukan bagi wilayah yang padat dan rumit. Sini dapat dilihat yaitu gambar dari jalur penerbangan pada survei udara. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.